Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran kali ini, Bapak Ibu. Kembali perkenalkan, nama saya Fadila Muhammad Fahdi. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana memanfaatkan label untuk menaruh link Zoom atau Google Meet dan juga mengunggah bukti pelaksanaan perkuliahan. Maka dalam pertemuan video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana memberikan penugasan, kemudian memberikan penilaian, dan melihat nilai yang telah kita berikan atas penugasan yang sudah kita kasih ya. Baik, kita kembali lagi ke tampilan LMS-nya. Oke, misalkan kita ingin memberikan penugasan pada pertemuan pertama ya. Jadi penugasan ini sifatnya bukan kuis ya Bapak Ibu. Jadi penugasan ini seperti kita memberikan tugas membuat makalah, menganalisis suatu fenomena tertentu. Nah, jadi bukan kuis yang sifatnya pilihan ganda atau semacamnya itu ya. Oke, untuk menambahkan penugasan kepada mahasiswa, kita bisa klik lagi di bagian Add an Activity or Resource. Kemudian masuk ke menu rekomendasi. Nah, di paling kiri kita akan mendapatkan fitur assignment atau penugasan. Oke, kita klik menu tersebut. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, misalkan kita mau beri nama penugasannya adalah membuat makalah. Nah, kemudian di deskripsi ini kita bisa cantumkan terkait detailnya. Ya, misalkan format fontnya seperti apa, tema yang perlu diangkat seperti apa. Atau kalau misalkan semua aturan terkait pembuatan makalah itu sudah ada filenya, maka kita bisa juga upload filenya di sini ya. Diunggah filenya, klik yang tanda merah ini ya. Tanda merah ini kita add sama seperti tadi, keluar upload a file, pilih filenya, kita klik dulu choose file. Nah, di sini kita misalkan pilih yang ini ya. Lagi-lagi ini harus di bawah 5 MB ya Bapak Ibu. Tapi pasti kalau penugasan itu filenya kecil ya. Oke, kita open seperti itu. Kemudian kita upload this file. Nah, maka mahasiswa sudah bisa mendownload terkait dengan detail dalam penugasannya. Oke. Nah, di sini ada jangka waktu ya, Bapak Ibu. Jangka waktu kapan bisa mulai dikumpulkan dan kapan batas akhirnya. Itu ya. Jadi ini saya contohkan misalkan hari ini ya. Hari ini saya membuat videonya tanggal 30 September. Kemudian saya kasih rentang waktu pengumpulan sampai tanggal 4 Oktober. Nah, maka pengumpulan bisa dilakukan mulai tanggal 30 September sampai tanggal 4 Oktober. Kemudian ini sudah otomatis dicentang ya, bagian allow submission dan due date-nya. Yang selanjutnya adalah ini remind me to grade by. Nah, ini bisa dicentang, bisa juga tidak ya. Kalau tidak dicentang berarti nanti kita tidak ada pengingatnya sama sekali. Itu nggak masalah sih sebenarnya, ini opsional ya. Nah, kemudian bentuk submitnya atau bentuk pengumpulan ini ada dua pilihan. Ada yang sifatnya online text, mungkin kalau misalkan mau bentuknya wawancara mungkin, atau bagaimana mahasiswa itu mengungkapkan suatu tugasnya gitu ya secara langsung diketik di LMS-nya, kita bisa klik online text. Nah, tapi kalau misalkan kita berupa upload file, kita klik di sini file submission. Pilih dua-duanya juga bisa, salah satu juga bisa. Tapi lebih baik salah satu aja ya. Oke, misalkan file submission.
Nah, kasih tahu juga ke mahasiswa Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita mengklik file submission, mahasiswa itu bisa mengupload filenya terkait dengan penugasan itu. Maksimal kapasitas filenya adalah di angka 5 MB. Nah, kemudian di sini ada angka 20 ya, maximum number of uploaded filesnya ada 20. Nah, ini misalkan berapa batas file yang bisa diupload oleh satu mahasiswa ya. Jadi ini maksimalnya 20 gitu ya. Jadi misalkan mahasiswa itu buat beberapa versi, maka kita bisa mahasiswa tersebut bisa mengupload sampai 20-20-nya. Misalkan penugasannya berupa kalau saya seminar proposal ya, itu bisa bab 1 dipisah dengan bab 2-nya dengan bab 3-nya, itu bisa. Jadi kita ditulis di sini 3 file berarti ya. Tapi kalau misalkan hanya satu file, maka kita klik aja di sini satu gitu ya. Kita pilih satu file. Nah, di sini ada accepted file types-nya. Ini kalau misalkan kita ingin memilih file yang diupload itu dengan format-format tertentu, misalkan PDF saja atau doc saja atau mungkin XLS atau format-format lainnya. Ini kalau misalkan kita klik, nah ini ada pilihannya ya, ada archive file, audio files, kemudian dan lain-lain ya. Kita biasanya kan di sini ya, dokumen files, misalkan kita inginnya hanya yang formatnya PDF, kita bisa centang PDF-nya, kemudian jangan lupa save changes. Maka dengan sendirinya nanti mahasiswa hanya bisa mengumpulkan makalah dalam format PDF. Kalau misalkan format yang lain tidak bisa di submit di sini atau tidak bisa dikumpulkan di sini. Feedback types dibiarkan saja. Kemudian submission settings. Nah, ini bagian sininya ya, require students to click the submit button, kita yes kan ya. Jadi tadinya no kan, sekarang jadi yes. Yang lainnya dibiarkan seperti itu. Oke. Ini yang lainnya biarkan saja. Ini kan grade ya, misalkan ingin menggunakan skala mungkin atau tidak perlu dinilai, ya itu terserah Bapak Ibu. Tapi kalau di settingan defaultnya atau settingan dari sananya, kita sudah diarahkan ke poin dengan maksimum poinnya 100. Oke. Kalau sudah, yang lainnya tidak perlu diatur lagi, kita bisa save and return to course ya. Bagian merah paling kiri ini kita klik. Nah, maka mahasiswa akan bisa mengakses penugasannya di topik tadi ya, topik pertama tadi. Nah, di sini ya, membuat makalah. Kalau misalkan kita klik, nah ini format makalah yang tadi kita upload ya, jadi mahasiswa bisa ambil di sini. Nah, ini kita bisa melihat siapa aja yang sudah mengumpulkan gitu ya. Terus bagaimana kalau kita mau menilai? Nah, ini tinggal kita klik di sini ya, grade ya, yang warna merah ini sebelah kanan. Nah, nanti ini kita pilih mahasiswanya, kemudian kita kasih penilaiannya. Karena di sini mahasiswanya belum ada ya, atau tidak ada ya, karena ini mata kuliah semester sebelumnya, maka ini jadi tidak ada namanya sama sekali. Oke. Untuk kembali lagi, kita save changes aja. Kemudian untuk mempercepat, kita langsung kembali dengan menekan tombol back ini aja ya. Kalau misalkan tadi sudah ditambah nilainya, jadi diklik save changesnya tadi ya. Oke. Kita kembali lagi ke halaman topik pertemuan. Nah, ini sebelah kiri atas ya, untuk kita melihat penilaian yang kita lakukan. Nah, ini yang garis 3 ini kita klik. Nah, di sini ada grades ya, Bapak Ibu. Grades ini kita klik, maka akan tampil rapot gitu ya, rapot atas setiap penugasan ya.
Jadi di sini kita bisa lihat nilai setiap mahasiswa atas setiap penugasan yang sudah kita berikan. Di sini kan baru ada presensi perkuliahan ya yang ada nilainya. Itu tadi kalau hadir berarti nilainya 1, kalau enggak berarti nilainya 0. Nah, ini ada kelas online pekan 1. Oke. Nah, di sini ya. Tampilannya seperti itu untuk grades. Coba kita kecilkan. Nah, ini ya, membuat makalah ini bisa tampilannya kalau kita lihat akan kembali ke sini ya. Oke. Saya kira sekian videonya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam penggunaan LMS ya. Jadi kita di sini sudah dari pertemuan awal ya. Kalau masih ingat Bapak Ibu, kita sudah belajar terkait penugasan tadi, kemudian sebelumnya ada mengunggah bukti pelaksanaan sampai hal yang sifatnya dasar seperti melakukan login dan lain-lain. Ya, saya kira itu ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran berbasis LMS. Ini materi-materi yang sudah kita lewati. Ya, akhir kata saya Fadila Muhammad Mahdi selaku tim dari LMS Fakultas Agama Islam undur diri. Semoga bermanfaat rangkaian videonya dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.